Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ustadz dan Ustazah yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan taufik-Nya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, serta yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamat. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan bertausiah dengan tema adab bertamu. Teman-teman yang saya sayangi, dalam Islam bertamu adalah salah satu cara untuk menyambung silaturahmi. Kita harus memperhatikan adab bertamu sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Terus, apa saja adab-adab bertamu yang harus diperhatikan? Pertama, bertamu pada waktu yang disunahkan. Bertamu pada waktu yang disunahkan yaitu pada waktu pagi dan sore hari. Islam telah mengajarkan tidak bertamu pada 3 waktu aurat, yaitu sebelum subuh, sehabis duhur, dan setelah isya. Rumah itu sebagai penutup aurat bagi suatu yang ada di dalamnya, sebagaimana pakaian sebagai penutup aurat bagi tubuh. Jika seorang tamu meminta izin kepada penghuni rumah, maka ada kesempatan untuk penghuni rumah untuk mempersiapkan kondisi rumahnya. Jika seorang tidak meminta izin kepada penghuni rumah adalah akan menimbulkan kecurigaan, bisa dituduh sebagai pencuri dan perampok. Karena memasuki rumah orang lain secara diam-diam merupakan tanda kejelekan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum mukminin untuk memasuki rumah orang lain secara seizin penghuninya. Yang kedua, meminta izin maksimal 3 kali. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa batasan untuk meminta izin untuk bertamu adalah 3 kali. Yang ketiga, mengucapkan salam dan meminta izin. Rasulullah SAW mengajarkan hendaknya seseorang ketika bertamu meminta izin dan memberi salam untuk masuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tasallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan milikmu sebelum kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuni rumah. Yang demikian lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Yang keempat, ketukan yang tidak mengganggu. Seringkali ketukan yang diberikan seseorang berlebihan sehingga mengganggu pemilik rumah, maka hendaknya ketukan itu adalah ketukan yang sekedarnya, yang tidak mengganggu pemilik rumah. Yang kelima, posisi berdiri tidak menghadap ke pintu masuk. Hendaknya posisi berdiri tamu tidak di depan pintu dan menghadap ke dalam ruangan, sehingga dengan posisi demikian, apa yang ada di dalam rumah tidak terlihat langsung oleh tamu. Yang keenam, tidak mengintip. Mengintip ke dalam rumah sering terjadi jika penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Rasulullah SAW sangat mencela perbuatan ini dan memberi ancaman kepada para pengintip.
Berikutnya menyampaikan maksud dan tujuan dalam bertamu dan menjawab dengan nama yang jelas. Yang terakhir, segera kembali jika keperluan sudah selesai. Kita harus menunda kunjungan, dengan kata lain pulang kembali. Setelah 3 kali salam tidak dijawab atau pemilik rumah menyuruh kita untuk pulang kembali. Sehingga jika pemilik rumah menyuruh kita untuk pulang, hendaknya ia tidak tersinggung karena hal ini termasuk adab yang penuh hikmah dalam syariat Islam. Demikian beberapa poin yang kita perlukan agar apa yang kita lakukan ketika bertamu sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan membuat kita lebih lapang kepada saudara-saudari kita sebagai tuan rumah ketika menjalankan haknya sebagai pemilik rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.